Selamat pagi sahabat bahasa, dimanapun sahabat bahasa berada, bertemu lagi dengan kami di Siniar Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa Provinsi Maluku. Siniar apalagi kalau bukan Siniar Hetu. Tentu saja seperti di pekan-pekan sebelumnya, sahabat bahasa, saya tidak sendirian. Pasti saya akan didampingi oleh narasumber yang sangat hebat dan akan memberikan informasi dan juga edukasi terkait dengan kebahasaan dan juga kesastraan. Kita hadir dengan mengulas sebuah topik yang sangat menarik tentang topik bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Sahabat bahasa, hari Rabu tanggal 30 Juli, izinkan saya untuk mengawali. Kita sambut narasumber yang nampaknya dari tadi sudah ingin sekali kita sapa. Selamat pagi Ibu Rara Reski. Pagi Ibu April. Bagaimana kabar Bu Rara? Alhamdulillah baik. Saya kembali ke sahabat bahasa sebentar ya Bu Rara. Sahabat bahasa, narasumber kita pada episode kali ini adalah Ibu Rara Reski Setiawati. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli pertama di Balai Bahasa Provinsi Maluku. Ibu Rara, sedang sibuk apa nih Bu Rara? Kesibukannya kami tim pembinaan dan bahasa hukum sementara ini masih melakukan pendampingan penyuluhan atau istilah kerennya sekarang peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Tapi secara daring Ibu April melalui Google Classroom dan WhatsApp. Kemudian besok 31 Juli kami akan melaksanakan penyuluhan secara daring dengan pemateri Ibu Evi Olivia Kumbangsila dengan materi penggunaan ejaan dalam penyusunan naskah soal dan dibuka secara umum. Jadi sahabat bahasa jangan lupa untuk hadir besok. Bisa ikut ya Bu ya, berarti sahabat bahasa silakan bisa bergabung sahabat bahasa. Iya, dan kami juga ada persiapan kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara yang dikhususkan di Kota Ambon, Ibu April, begitu. Cukup padat merayap ya Bu, seperti lalu lintas ketika jam-jam kerja nih. Padahal tidak mudik, bukan waktu-waktu mudik ya Ibu April. Bu, padat merayap. Sehat-sehat Bu Rara dan juga tim karena kegiatan cukup padat. Bu Rara, sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada pasti juga penasaran kan tentang topik yang akan kita bahas ini nih, tentang bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Mengapa Bu Rara memilih topik ini untuk kita bahas di Siniar Hetu kali ini? Silakan Bu Rara. Jadi alasannya karena karena bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia merupakan sebuah gerakan untuk menumbuhkan rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat lagi posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa pemersatu, dan identitas kita. Nah, tentunya sahabat bahasa yang berkecimpung di dunia pendidikan atau di dunia kebahasaan mungkin sahabat bahasa pasti sudah tahu bahwa gerakan ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti pada 28 Oktober 2024. Jadi belum cukup 1 tahun Ibu April, dan ini juga merupakan upaya untuk mendukung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa karena bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO pada November 2023. Seperti itu Ibu. Baik Bu Rara, berarti memang gerakan ini dicanangkan langsung ya Bu ya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya Bu Rara. Betul. Kemudian Bu Rara, mungkin banyak juga di antara sahabat bahasa dan juga saya nih Bu belum mengerti sepenuhnya nih Bu, apa sih maksud dari gerakan ini, gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Mungkin bisa Bu Rara jelaskan. Baik Ibu April, jadi ada 3 kata kunci yang harus diperhatikan ya sahabat bahasa. Jadi ada bangga, mahir, dan maju. Nah, kita mulai dari kata bangga dulu Ibu April. Baik, seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa bangga cara kita untuk menumbuhkan rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Jadi bukan suami Ibu April saja yang harus Ibu cintai, tapi bahasa Indonesia. Iya, wajib ya Bu Rara ya. Iya, harus Ibu perhatikan juga seperti itu dan menanamkan kesadaran dan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, untuk mahir sendiri saya maknai dengan cara kita meningkatkan atau menyegarkan kembali kemampuan berbahasa Indonesia kita baik secara lisan maupun secara tulis seperti itu. Dengan kata lain berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Tentunya pernyataan ini tidak asing lagi di sahabat bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul Bu Rara.
Nah, saya di sini menekankan, untuk bahasa lisan sendiri cukup menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Nah, tentunya yang bahasa Indonesia yang baik, seperti apa ya, melihat situasinya seperti apa, tetapi konteksnya tetap menggunakan kosakata yang baku, begitu. Jadi jangan sampai kita misalnya mau ngobrol santai tapi masih menggunakan kosakata-kosakata yang tidak bagus seperti kata sekedar, merubah, semakin, mawas diri, begitu. Karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu terbawa ke lingkungan formal atau situasi formal. Jadi kita selalu menganggap bahwa, oh yang lazim digunakan adalah kata sekedar, kata apa tadi? Merubah. Iya, merubah, semakin, begitu Ibu April. Nah, kalau untuk bahasa tulis, nah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, ejaannya, bentuk dan pilihan katanya, kalimat dan paragraf, kohesi dan koherensinya, seperti itu Ibu April. Jadi untuk itu saya berharap kepada sahabat bahasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa tersebut. Nah, kalau misalnya sahabat bahasa ingin mengukur kemampuan atau kemahirannya dalam berbahasa Indonesia, sudah sampai level mana, sudah sampai predikat mana, nah sahabat bahasa bisa mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Maluku atau menghubungi Balai Bahasa Provinsi Maluku di media sosial untuk mendapatkan layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Silakan menghubungi Ibu Herlina Inge Tomasoa. Nah, selanjutnya selain UKBI ada juga kami melakukan penyuluhan. Nah, istilah kerennya tadi itu peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. PKBI Jadi kami ya, Bu Rara? betul, kami melakukan pendekatan intensif, pendekatan secara langsung mengundang pesuluh untuk menghadiri kegiatan atau mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Jadi kami menyegarkan kembali kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini kami menyuluh tenaga pendidik, guru sekolah dasar, seperti itu Ibu April. Jadi kami berharap guru yang hadir atau guru yang mengikuti kegiatan ini bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan di sekolah, seperti itu. Nah, untuk maju sendiri, tentunya kita ingin Indonesia ini maju ya Ibu April. Nah, salah Pastinya, Bu satunya Rara. adalah dengan berbahasa Indonesia. Nah, kita pun juga bisa mampu bersaing dan seperti tadi yang saya sebutkan bahwa Indonesia sudah diakui ya di sidang umum UNESCO, seperti itu. Jadi bangga, mahir dan maju dengan bahasa Indonesia ini sejalan juga dengan Trigatra kita. Nah, kita berusaha untuk memajukan bahasa Indonesia, tetap memelihara bahasa daerah dan mau mempelajari dan menguasai bahasa asing, entah bahasa apapun itu, begitu Ibu April. Baik Bu Rara, berdasarkan tadi yang sudah Bu Rara jelaskan nih, Bu Rara sampaikan, berarti memang sebenarnya berkaitan ya Bu Rara ya. Jadi gerakan ini juga berkaitan dengan Trigatra Bangun Bahasa. Bu Rara, tadi Bu Rara singgung juga terkait UKBI tadi ya. Iya. Itu kalau tidak salah itu di bagian mahir. Nah, Bu Rara, jadi kita kan punya teman tuh Bu Rara. Kita punya teman Bu Rara, bukan ya Bu Rara ya? Itu menyanyi. Bukan apa ya nama itunya? Lupa saya. Itu iya, saya juga lupa itu lagu. Nah, Bu Rara. Iya. Jadi teman ini kan, teman kita ini Bu Rara, itu kan sudah mengikuti UKBI dan mendapatkan predikat istimewa Bu Rara. Itu berarti bisa dikatakan dia sudah mahir juga ya Bu Rara ya? Alih-alih dikatakan mahir itu sudah bangga, istimewa dan Luar maju dengan bahasa Indonesia sih Ibu April. Biasa. Berarti tidak salah nih kita berkawan dengan Bapak ini. Kita harus terus berkawan sama dia. Pasti. Supaya istimewanya tuh kecipratan ke kita. Benar gitu. Bu Rara. Jadi kita ikut-ikutan istimewa nih nanti ketika kita mengikuti UKBI lagi. Baik Bu Rara, tadi juga Bu Rara sudah singgung juga ya Bu terkait dengan penyuluhan PKBI tadi kan Bu ke guru-guru gitu kan Bu ya, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika guru tersebut mengikuti, kemudian ada juga pengimplementasian kepada siswa di sekolah. Nah, bagaimana peran sekolah Bu Rara dalam menanamkan
rasa bangga berbahasa Indonesia, Bu Rara? Jadi setelah mereka mengikuti penyuluhan, tentunya kami ada pendampingan, Ibu April. Nah, pendampingan itu kami berdiskusi, kami bertanya kepada peserta apa kendalanya selama ini. Nah, tentunya apa yang mereka dapatkan itu kami berharap bisa dibagikan ke guru-guru yang lain, agar guru-guru yang lain atau di sekolah itu bisa mengimplementasikan di rumah maksudnya. Kok Iya. Karena kita di sekolah kan, Bu. Iya, di sekolah seperti itu. Jadi kami berharapnya karena sesuai dengan regulasi ya Undang-Undang Kebahasaan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Nah, kalau bahasa daerah kan didapatkan di lingkungan keluarga. Nah, kalau bahasa Indonesia kami berharapnya itu para guru itu mengimplementasikan apa yang didapatkan supaya sejak dini mereka sudah tahu, oh ternyata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kan tidak bisa dimungkiri lingkungan sekolah itu kan sangat penting untuk siswa dalam berkembang, baik itu dia bersosialisasi dengan teman-temannya, mendapatkan informasi dari ibu bapak guru seperti itu. Jadi mereka cepat mendapatkan itu di sekolah daripada di lingkungan-lingkungan yang lain karena tidak bisa dimungkiri setiap hari kan mereka dari rumah ke sekolah berinteraksi ya, Bu. Iya, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, berinteraksi dengan guru. Nah, kami berharapnya ibu bapak guru tuh bisa mengajarkan kepada kepada siswanya bahwa bahasa Indonesia yang baik itu seperti ini, bahasa Indonesia yang benar itu seperti ini, mengajarkan secara langsung dan tidak langsung lah, seperti itu Ibu April. Nah, selanjutnya kami juga melakukan penyuluhan kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah tidak jauh dari sasaran kita juga, guru SD, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, yang notabene-nya ini kan adalah generasi muda nih. Generasi muda yang kami juga berharapnya bisa mengimplementasikan kepada teman-teman seangkatannya atau teman-teman yang lain di kampus yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti penyuluhan ini. Jadi ya kami berharapnya sih apa yang mereka sudah ikuti itu bisa diimplementasikan, dan kami tetap terus memantau di grup WhatsApp seperti itu, Ibu April. Baik, Bu Rara, berarti ketika penyuluhan itu tidak sekadar penyuluhan beberapa hari kemudian sudah dibiarkan saja gitu kan? Iya, betul. Tetap ada pendampingan juga ya, Bu Rara ya, barangkali ada kendala mungkin atau ada yang mau peserta tanyakan setelah penyuluhan begitu kan ya, Bu Rara? Betul. Memang karena tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Iya. Menarik sekali, sahabat bahasa, dan juga saya tentunya karena ini memang tema yang menarik sih, Bu Rara. Kemudian Bu Rara, menarik. Kenapa menarik, Bu Rara? Karena tidak mendorong. Menarik, mendorong. Antonim ya, Bu Rara. Baik, Bu Rara, tadi juga selain para guru, ada juga mahasiswa ya. Mahasiswa pendidikan sekolah dasar ya, Bu Rara. Yang tentu saja kalau mahasiswa mereka adalah generasi muda. Berbicara tentang generasi muda, Bu, tentunya jika kita lihat saat ini kan generasi muda tidak hanya menguasai satu bahasa saja ya, Bu ya. Mereka biasanya 3 tuh, Bu. Iya kan, Bu? Ada bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing nih. Nah, yang akan saya tanyakan ini adalah terkait dengan penggunaan bahasa asing. Khususnya bahasa Inggris nih, Bu, yang banyak mereka kuasai kan, Bu. Apakah penggunaan bahasa asing ini, khususnya bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari ini dianggap mengurangi rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, Bu Rara? Baik, Ibu April. Nah, alih-alih mengatakan mengurangi rasa bangga, mereka sebenarnya itu berangkat dari ketidaktahuan. Jadi mereka belum tahu. Nah, pada saat saya berdiskusi dengan mereka, pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apakah bahasa Indonesia sulit atau mudah? Nah, mereka serentak dan sepakat dan kompak menjawab sulit, Ibu April, tanpa embel-embel apapun. Saya tanya alasannya apa? Alasannya karena terlalu banyak aturan, seperti itu. Dan saya tanya aturan apa yang sekarang digunakan, dan mereka masih mengatakan, ada yang mengatakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak memperbarui pengetahuan kebahasaannya, atau memang
mereka memang benar-benar tidak tahu aturan yang digunakan sekarang. Mereka hanya tahu bahwa memang bahasa Indonesia itu pasti terikat dengan aturan seperti itu. Nah, setelah saya tanya lagi, berdiskusi, tentunya tidak bisa dimungkiri ya Ibu April bahwa mereka menggunakan dua bahasa dalam satu waktu, Inggris Indonesia, dicampur-campur lah istilahnya. Iya, Bu. Jadi saya menyebutnya itu IING, Indonesia Inggris. Nah, di luar dari forum mereka menggunakan bahasa Melayu Ambon. Nah, Pak, tidak bisa juga ya Ibu April kita langsung tegur bahwa, dan tidak bisa juga kita bisa mengubah kebiasaan yang tadinya menggunakan dua bahasa dan dicampur-campur kemudian dikasih tahu menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu merupakan hal yang sulit mengubah kebiasaan seseorang, Ibu April. Jadinya kami pelan-pelan dan terus memantau di grup WhatsApp apa kendalanya seperti itu, dan kami juga beritahu bahwa boleh menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, Berhitung dong, Bu. Sampai berapa nih, Bu? 85. Ya, 8 aja dulu. 8 bahasa seperti itu. Tapi aturan mainnya ada. Sebagaimana tadi dengan Trigatra kita, utamakan, lestarikan, kemudian kuasai, yang artinya kan posisinya adalah bahasa Indonesia dulu, kemudian bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan kami juga beritahu bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kami juga mengimbau kalau ingin mencari padanan itu buka pasti yang berbasis laman, atau mungkin bisa mengunduh aplikasi Halo Bahasa seperti itu. Dan mereka juga sudah mengunduh KBBI, sudah rajin-rajin membuka IYD. Kalau kami lihat ya di pendampingan itu mereka sangat responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi kami juga semangat. Usia-usia kita kan tidak jauh berbeda ya dengan generasi. Beda 2 bulan ya Bu, paling 11-20 lah seperti itu. Jauh sekali dong Bu Rara itu. Jadi seperti itu. Jadi kami pelan-pelan, cukup ini saja dulu, sikap positif dan kesadaran, dan bisa membedakan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal dan situasi non formal. Karena juga kita tidak bisa membatasi kreativitas generasi muda ya Ibu April, apalagi sekarang bukan hanya bahasa Inggris tetapi bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa gaul yang mereka ciptakan. Jadi kita tidak bisa menutup itu, tidak bisa menutup kreativitas mereka seperti dan itu. melarang juga tidak bisa ya Bu ya. Betul Ibu April. Hanya memberikan informasi ya Bu ya, bagaimana bahasa ini bisa digunakan di ranah apa. Setidaknya mereka tahu lah, oh ternyata memang aturan mainnya ada, bahasa Indonesianya dulu kemudian bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak melarang bahasa-bahasa yang lain Ibu April. Mantap memang Bu Rara. Jadi memang generasi muda ini antusias ya Bu Rara ya, ketika diberikan informasi mereka langsung mengunduh atau kan, betul. Jadi semangat mereka tuh enak. Begitu. Seperti gayung bersambut ya Bu ya. Iya betul. Nah setelah mengikuti kegiatan penyuluhan kemarin tuh, saya sempat tanya lagi, bagaimana? Apakah bahasa Indonesia sulit atau mudah? Terus ditambahlah sulit mudah. Setidaknya ada mudahnya di belakang. Setidaknya iya Bu. Ada peningkatan yang tadinya sulit. Iya betul. Sekarang sulit mudah. Mereka juga sudah mengunduh KBBI juga ya Bu ya? Iya, sudah. KBBI kan sudah seperti kitab kedua kita ya Bu ya? Setelah Al-Quran Bu. Untuk kita yang beragama Muslim maksudnya ya Bu Rara. Kalau yang beragama Kristen Ibu April. Angkat-angkat. Mohon maaf Bu Rara. Baik, kita kembali ke jalan yang benar ya Bu Rara. Oke, baik. Tadi Bu Rara juga singgung terkait tadi penyuluhan Ibu. Bu Rara juga bilang ketika memang sebenarnya tidak ada yang melarang ya menggunakan bahasa asing, yang penting tahu bagaimana bahasa Indonesia ditempatkan di posisi yang paling atas ya, seperti itu Bu. Kemudian apa langkah yang dapat dilakukan untuk memajukan bahasa Indonesia Bu di tengah masyarakat multi bahasa? Bagaimana tanggapan Bu Rara? Ibu April, jadi selain penyuluhan atau peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia baik tenaga pendidik maupun generasi muda, kami juga akan melakukan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Nah, dalam hal ini adalah ruang publik dan dokumen negara. Nah, tidak bisa dimungkiri juga ya Ibu April, bukan hanya kita sebagai orang nih manusia menggunakan dua bahasa, tapi kadang-kadang benda mati juga menggunakan dua bahasa. Contohnya Bu? Misalnya penama
penamaan ruangan, ruang pertemuan, terus meeting room gitu. Jadi meeting roomnya dulu, kemudian ruang pertemuan. Jadi kebalik posisinya seperti itu. Padahal aturan mainnya ada Ibu April. Nah, dalam hal ini kami akan membina 3 lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta yang memang tidak jauh berbeda, tidak jauh jangkauannya dengan hubungannya dengan masyarakat lah Ibu April begitu. Kemudian tentunya juga pemerintah daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Maluku sudah ada regulasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 5 tahun 2023 tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Kemudian di Kota Ambon, nah nanti kan kita akan melakukan pembinaan nih. Ada juga regulasinya ternyata Ibu April. Regulasinya adalah Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 8 tahun 2023. Sama juga ada juga tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi itu terus yang kami gaungkan, itu terus yang kami informasikan baik di media sosial maupun di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dan kemarin juga kami kan sudah sempat juga sosialisasi mengenai pengutamaan bahasa negara. Iya, seperti itu sih Bu April. Berarti memang istilahnya Bu Rara dan tim itu tidak berjalan sendiri ya, tapi sudah ada perda-perda ya baik di provinsi dan juga di Kota Ambon. Jadi semakin enak lah gitu ya Bu ya. Betul. Jadi tinggal kami segarkan lagi bahwa ada nih regulasinya, ada nih dasar hukumnya, tinggal kita bersama-sama untuk memainkan. Betul, jalan beriringan. Iya. Baik Bu Rara, regulasi sudah ada Bu Rara, tapi apakah ada alasan tidak diberlakukan sanksi kebahasaan terhadap sahabat bahasa nih yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dasar hukum kebahasaan Bu Rara? Sanksi dulu asik. Kita kembali ke masa lalu ya, berbicara masa lalu ya Ibu ya. Sebenarnya agak berat nih Bu Rara. Iya, dulu waktu saya masih CPNS Ibu April, waktu itu kami berkegiatan di Banda. Waktu itu penyuluhan di Banda. Nah, pimpinan saat itu memberikan materi dan menyinggung mengenai regulasi atau dasar hukum mengenai kebahasaan. Nah, pada saat itu ada salah satu peserta yang bertanya, kalau memang ada apa namanya undang-undangnya, tentunya ada sanksinya dong mengenai kebahasaan. Nah, waktu itu pimpinan saat itu menjawab bahwa kalau ada sanksi mengenai orang-orang yang melanggar mengenai kebahasaan, mungkin saya atau Ibu April itu sudah masuk penjara. Karena penjara penuh, karena kita sering salah menggunakan bahasa Indonesia atau keliru dalam menggunakan bahasa Indonesia, atau tanpa sadar kita memiskinkan diri kita sendiri kalau misalnya sanksinya adalah denda, karena kita bayar terus. Betul. Karena kan tidak bisa dimungkiri ya Ibu April, penggunaan bahasa kadang-kadang kita lupa. Ternyata yang bakunya ini. Nah, kalau salah kan bisa-bisa kita semua masuk penjara penuh. Penjara penuh, Bu. Iya, kasihan sipirnya. Iya. Nah, pada tahun 2023 April waktu itu kegiatan pembinaan lembaga. Nah, kami waktu itu DKT di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, ada juga pertanyaan. Nah, pertanyaan itu diajukan ke kami juga. Kalau memang ada undang-undangnya, tentunya harus ada sanksi supaya lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta itu tunduk dengan aturan itu karena sudah ada sanksinya. Betul. Seperti itu. Nah, pada saat itu kami sudah memberitahu bahwa sanksinya memang tidak ada sanksi karena ini. Kemudian karena kami merasa kami bukan ragu juga sih, kami ingin memperkuat argumen atau pemahaman kami berkonsultasilah dengan Ibu Kiti, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku. Waktu itu kami berkonsultasi via chat. Nah, jadi izinkan saya mengutip balasan Ibu Kiti pada saat itu ya. Baik, Ibu April. Silakan Ibu Rara. Jadi Ibu Kiti mengatakan bahwa tidak ada sanksi karena berdasarkan pertimbangan hukum oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Jika melihat kondisi penggunaan bahasa 15 tahun lalu sampai saat ini, jika ada sanksi hukum akan berapa banyak orang yang akan menghuni penjara. Negara ingin kesadaran berbahasa ini sebagai kesadaran identitas, kesadaran jati diri. Seperti itu Ibu April. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengajak pemerintah atau pemangku-pemangku kepentingan berlayar di kapal yang sama dengan kita Ibu April tentunya. Satu tujuan ya Bu Rara. Iya, satu tujuan, satu pandangan lah mengenai pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia ini. Seperti itu Ibu April. Baik Bu Rara, berarti memang sebaiknya ya Bu Rara ya kita menggunakan bahasa Indonesia ini bukan karena paksaan atau takut karena ada sanksi ya, tapi karena kesadaran dan kecintaan kita ya terhadap bahasa Indonesia begitu Bu Rara.
Bu Rara, sepertinya memang semakin lama kita mengobrol ini siniar kita semakin menarik ya Bu, atau perasaan saya saja ini? Perasaan Ibu April saja kayaknya. Mungkin sahabat bahasa juga merasakan kan, semakin lama ini siniar semakin menarik sahabat bahasa. Baik Bu Rara, ada lagi yang mau saya tanyakan nih, sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi waktu membatasi kita, begitu Bu Rara. Bu Rara, apa harapan Bu Rara nih kepada masyarakat, kemudian sahabat bahasa juga, khususnya yang ada di Provinsi Maluku, Bu Rara, dengan gerakan ini, gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia. Mungkin juga sekaligus simpulan tentang gerakan ini, Bu Rara. Baik, Ibu April, tentunya kami berharap dengan adanya gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia, kami berharap seluruh pihak untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bangga mengutamakan bahasa Indonesia dengan kesadaran dan sikap positif dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi juga mahir berbahasa Indonesia dalam beragam situasi. Nah, dan terbuka dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi lokal dan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi global. Jadi izinkan saya membaca lagi Ibu April. Silakan. Jadi, Bu Rara. Bahasa Indonesia ini merupakan kesimpulan ya Ibu April. Siap Bu Rara, jadi silakan. Bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan bangsa yang merupakan salah satu kunci masa depan bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing global. Bangga menggunakan bahasa Indonesia berarti menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Mahir berbahasa Indonesia mencerminkan kemampuan berpikir cerdas, kritis, dan kreatif dari generasi yang unggul. Dengan bahasa Indonesia yang kukuh, kita maju sebagai bangsa yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa kehilangan jati diri. Jadi, sejalan dengan esensi Trigatra, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti itu, Ibu April. Baik Bu Rara. Dengan terpaksa memang kita harus berpisah nih Bu Rara di terpaksa ruang siniar ini. Baik, nanti kita lanjut setelah siniar ini. Baik Bu Rara, dengan senang hati Bu Rara. Sahabat bahasa, tidak terasa mungkin sekitar kurang lebih 30 menit ya kita sudah berbincang bersama. Pasti sahabat bahasa sudah mendapatkan banyak informasi terkait topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi sahabat bahasa, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing sesuai dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini ya Bu Rara ya. Sahabat bahasa, kita bertemu lagi di Siniar Hetu episode selanjutnya dengan Pawara dan juga narasumber yang hebat-hebat lainnya. Tentu saja sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan ya Bu Rara. Iya, betul. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan selama kita berbincang tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sahabat bahasa, selamat pagi, Amato.